Halo guys, kembali lagi bersama saya Saham Upside. Oke, di video kali ini kita akan coba untuk menganalisis saham-saham Big Banks. Ya, seperti apa ya saham Big Banks ya? BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, BTPS maupun BBYB ya. Roman-romannya kemarin kan dengar-dengar berita ada perputaran atau rotasi sektor kan. Ya, moga aja ya sektor perbankan atau sektor finansial ini kecipratan gitu. Tapi apakah akan kembali ke masa jayanya? Belum tahu juga tuh. Ya, maka dari itu kita coba ya bedah dari sisi technical analisisnya dan ini bisa digunakan untuk periode 3 sampai 7 November yang akan datang. Oke, kita langsung mulai aja guys. Ya, jadi ini saham BBRI, ini chartnya ya. Jadi di chartnya ini ya tanpa dilukis-lukis, tanpa digaris-garis, ini sudah terlihat bahwa ini sedang downtrend. Yang mana kalau downtrend ya, kita nggak bisa berharap banyak sih ya. Kecuali ada sentimen yang positif dan kecuali ada pergerakan yang sangat masif, baik dari retail, ya dari institusi maupun dari foreign ya. Kalau kita tarik garis di sini ya, ini belum terlihat bahwa BBRI ini breakout area resistennya belum ya. Jadi bagi yang berharap bahwa BBRI ini akan kembali ke masa jayanya, ntar dulu gitu ya. Minimal nih, lewatin dulu nih area resistennya nih. Ini minimal banget gitu. Minimal ya banget ya. Karena di area resisten ini udah 3 kali percobaan, namun belum tertembus juga gitu ya. Ini udah coba tertembus ternyata false break nih ya. Yang di sini sudah coba tertembus ternyata false break. Dan di sini percobaan kedua, percobaan ketiga, dan belum tertembus sampai saat ini. Ya, moga aja kita doakan kembali ke masa jayanya. Oke, ini sepintas dari chartnya ya, ini belum bisa berbicara banyak karena kita udah sama-sama melihat ini tertahan di area resisten. Pun ya, kalau dia berhasil naik nih, ya kan ini belakangan ini naik nih ya karena rotasi sektor ya dari saham Konglo ke saham apa? Ke saham blue chip gitu ya, ke saham yang berfundamental. Ini kan naik nih. Nah, bisa jadi dia tertahan lagi di sini nih guys. Ya, bisa jadi dia tertahan sehingga dia akan mantul kembali ke bawah. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga ya ketika dia ketahan di sini terus dia pullback dan dia kembali untuk rebound ya. Semoga aja ini harapan kita bersama ya. Jadi bagi kalian ya holder BBRI tercinta ya silakan dipertimbangkan dengan baik ya. Dari sisi chart ya ini biasanya tidak pernah bohong gitu ya. Chart ini kan menandakan bahwa yang transaksi yang sudah terjadi seperti apa, gambarannya seperti apa, dan kira-kira masa depannya seperti apa. Oke, ini dari sisi chart dan kalau kita bedah dari sisi bandarmologi, kita coba BBRI ketik di sini. Saya menggunakan Neo BDM untuk menganalisa dari sisi bandarmologinya ya. Oke, dari sisi bandarmologi, sebelum saya jelaskan, kalau warna ungu di sini, ini berarti foreign, ini berarti broker asing. Nah, ini retail, ya biasa, ya seperti kita-kita ini ya guys, gitu. Dan ini institusi, biasanya big money, ya yang punya duit gede lah. Dan kalau kita lihat chartnya, ya chartnya ini gak ada garis ya, ada garis ya guys. Ini garisnya ini warna apa? Warna mocha lah ya. Mocha dan di sini ada keterangan NR. NR itu adalah non retail. Jadi yang menggerakkan di sini ini bisa jadi big money ya. Non retail tuh big money artinya. Dan big money ya kita bisa lihat nih di periode kita yang sekarang nih. Ini sedang mencoba naik ke atas gitu ya. Namun ya tidak sebesar seperti sebelumnya ya. Kalau di sini kan gede banget ya di atas ini. Namun dia turun drastis di sini. Nah, kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Oke, dari sisi yang ungu ini ya, yang foreign ini, foreign terus-terusan jual ya. Dia terus-terusan jual dari Oktober, awal Oktober. Dia masif banget jualannya. Sehingga ya kita bisa melihat sama-sama gitu dari awal Oktober ini cenderung turun drastis. Dan karena kemarin ada sentimen gitu ya terhadap saham Konglo, makanya BBRI kecipratan nih ya, kecipratan oleh sentimen tersebut. Kecipratannya yang sentimen positif ya tentunya bagi BBRI maupun Big Banks yang lain. Lalu dari sisi institusinya masih beli tapi belum begitu masif sehingga belum bisa ngangkat harga BBRI lebih tinggi ya.
Nah, di sini bisa lihat juga ya, ini berupa apa? Yang ungunya ini dominan banget ya, dia jualan sangat dominan sehingga ya kita juga harus bisa mempertimbangkan kita mau belinya seberapa ya, kita mau jualnya di mana, benar-benar harus bisa dipertimbangkan. Oke, kalau kita masuk ke dalam brokor sumarinya ya, kita coba lihat dari semingguan ini dulu deh gitu ya, semingguan ini dulu. Nah, semingguan ini asing memang terlihatnya masuk ya, sehingga apa dia ini ya membantu untuk menaikkan harga. Memang asing ini juga turut berperan ya buat naikin harga BBRI. Kalau asingnya keluar ya bisa-bisa seperti ini melorot nih dari tanggal berapa nih? Kita lihat ya, kita bandingkan. Ini kan tanggal 27 Oktober sampai tanggal 30. Ini saya merekam video ini tanggal 31 Oktober, oke? Lalu coba kita lihat dari tanggal 22 sampai tanggal 15 Oktober. Oke, tanggal 22 September ya maksud saya ya. Sampai 15 Oktober. Apakah asingnya jualan? Nah, dan di sini terlihat ya. Terlihat ya guys ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini tuh apa nih singkatannya? Ini kode broker ya. Kode broker itu ada dari yang asal Indonesia, ada yang dari luar negeri. Nah, BK ini salah satu yang dari luar negeri brokernya ya, brokernya dari luar negeri gitu. Jadi ketika asingnya jualan, yang dari luarnya jualan, nah kemungkinan ini harga akan turun. Kenapa? Kok kita kan juga beli gitu ya, tapi kok nggak naik? Ya karena kita ini kan retail. Retail itu kan bagai buih di lautan gitu ya, banyak, tapi nggak menyatu gitu. Jadi nggak bisa naikin harga, kita nggak kuat ya teman-teman ya. Sehingga apa ya, teman-teman juga harus melek, harus sadar bahwa di sini juga ada peran dari modal asing ya, peran dari duit asing ya. Kita nggak boleh tutup mata akan hal itu. Sehingga apa? BBRI masih tertahan ya. Untuk hari kemarin itu di angka 3910 harganya, 3.910 rupiah. Oke. Oke, gitu aja untuk BBRI. Kita lanjut ke mana? Ke Bank Mandiri, BMRI. Oke, di Bank Mandiri ya sama nampaknya seperti BRI ya. Dia belum cukup signifikan untuk apa? Untuk reborn gitu ya atau kembali ke masa jayanya. BMRI masih tertahan di area resistennya ya. Dia masih tertahan nih di area resistennya dan kalau breakout gitu ya, kemungkinan ya dia masih harus menghadapi resisten yang selanjutnya ya. Nih, yang resisten yang ini nih, dia harus menghadapi resisten yang di sini. Ya, karena ini resisten yang cukup kuat nih teman-teman ya, resisten yang cukup kuat. Resisten ini kalau ditembus ya cukup yakin lah ya, cukup yakin kalau ditembus ke sini bisa agak-agak ke atas. Kalau untuk kembali ke puncaknya tunggu dulu gitu. Foreignnya berperan nggak nih? Duit asingnya berperan nggak nih? Ada inflow nggak nih yang masuk ya gitu ya? Ada inflow nggak yang masuk? Jadi untuk BMRI kalau di tanggal 31 ini saya merekam di sesi 2 ya. Tanggal 31 sesi 2 tadi ditutup di 4.760 rupiah ya. Turun ya dibanding hari sebelumnya. Nah, kita lihat dari sisi broker summary-nya, analisa transaksinya, oke? Kita ganti BMRI. Oke, dari BMRI juga ini garisnya seperti yang saya jelaskan di BBRI tadi, ini garis non-retail ya, artinya ya ini bukan sembarang retail gitu. Yang masuk ke sini juga ada big money ya, duit yang gede, institusi juga masuk di sini dan kalau kita melihat BMRI ya, nah di sini ya, di beberapa hari terakhir foreignnya kenceng banget nih ya. Foreignnya kenceng nih. Dari tanggal 23 Oktober. Foreignnya dia akumulasi kenceng dan kita nggak tahu ya seberapa banyak dia akan akumulasi atau seberapa kuat dia akan akumulasi. Apakah sanggup ya mengangkat kembali BMRI ke masa jayanya ya, which is yang mana di September 2024 lah ya. Ya tahun lalu lah gitu. Ya atau justru foreignnya cuma ingin mengambil kuenya gitu ya.
oh ada kenaikan mereka ngikut, lalu mereka jualan lagi. Sehingga apa? Bisa saja membuat harga harga BMRI kembali kembali anjlok ya, kembali kembali turun bahkan bisa menembus level supportnya. Dan kalau kita lihat di sini justru ya ini saya yakin ya di di akhir-akhir ini kan naik tajam ya sebenarnya BMRI ya 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu lah ya. Tapi di sini retail pada keluar. Artinya apa? Ini retail-retail yang nyangkut teman-teman ya. Yang mereka tuh awalnya pengen ngincer dividen segala macem gitu, pengen investing gitu. Tapi mereka nggak kuat. Ya pada akhirnya apa? Mereka jualan ya, jual aja deh gitu. Atau ada juga yang ya tipikal trader gitu ya. Mereka memanfaatkan momentum, mereka masuk di sini, ya jualnya di sini. Nah, di sini retailnya gede banget ya di sini ya. Retailnya gede banget dan institusinya masih masih ini kayaknya masih wait and see ya karena ini belum masif banget ya institusinya. Kalau kita lihat dari nah ini ya, kalau kita lihat dari sini foreignnya juga masih aktif banget. Paling gede nih foreign ya kalau di big banks tuh biasanya ungu itu kan menandakan foreign ya. Dia gede banget sehingga kalau foreignnya jualan masif ya udah wassalam gitu ya. Kita lihat di seminggu terakhir foreignnya apakah akumulasi dan ya benar ya BK YU mereka akumulasi di saham BMRI ya. Jadi peluang untuk naik tetap ada, cuma kembali ke niat ya broker dari asing nih ya, inflow dari asing atau dana dari asing, mereka mau nggak nih naruh di saham big banks kita di blue chip ya. Mereka mau nggak naruh di LQ45 nih ya. Kalau mereka mau gitu ya, ini asik banget ya. Bisa jadi tercipta all time high baru karena ini kan udah momentum akhir-akhir tahun ya. Gitu. Jadi untuk untuk nanti awal November ya, 3 sampai 7 November perkiraan saya sih ini akan tertahan di area resisten ya. Untuk BMRI akan tertahan di area resisten dan syukur-syukur bisa breakout gitu ya. Syukur-syukur bisa breakout, tapi kalau nggak breakout ya udah yang punya barang yang tipikalnya trader cukupkan aja gitu ya. Cukupkan aja. Tapi kalau teman-teman yang pengen ngincer dividen gitu ya ya udah tunggu aja harganya turun dulu deh gitu ya jangan maksa masuk di sini karena di sini naik gitu ya teman-teman jadi pengen cepet-cepet beli itu mah karena FOMO gitu ya itu hanya karena FOMO jadi saran saya jangan terburu-buru untuk membelinya ya jangan terburu-buru oke coba kita lihat dari ini ya dari September sampai Oktober September juga deh gitu ya saya mau menunjukkan ke teman-teman seberapa pengaruhnya ya asing di saham atau di BMRI ya. Seberapa pengaruhnya? Ini teman-teman bisa lihat ya di kolom yang merah ini ya. Ini mereka melakukan aksi jualan. Ya, jualannya kebetulan datanya menunjukkan ada broker-broker dari asing AKBKYU. Ya, di sini valuasinya atau value-nya nilainya itu nggak sedikit teman-teman. Ya, nilainya itu 6 triliun, 3 triliun, 2 triliun. AK memang paling banyak keluar gitu. Jadi dana dari bursa kita ini 6 triliun atau dana dari BMRI itu ditarik sebanyak 6 triliun ya dari broker AK, dari broker asing ya outflow, bukan inflow ya, outflow dana keluar. Oke, segitu aja untuk BMRI ya pengamatannya ya teman-teman bisa dicukupkan untuk yang trader tapi untuk yang dividen saya rasa nunggu turun dulu deh baru masuk lagi gitu. Jangan langsung average ya. Ditunggu turun dulu. Oke, kita lanjut ke saham apa? Selanjutnya ke saham BBCA. Oke, BBCA kita lihat. Nah, BBCA juga sama ya, walaupun ini saham yang bagus gitu ya. Saham yang bagus, kita lihat BBCA ini ada apa? Sedang berada di area resistennya gitu ya. Nampaknya ini belum 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 bisa menembusnya karena ini area resisten yang cukup kuat ya teman-teman ya. Area resisten yang cukup kuat, di sini dia berhasil rebound. Nah, di sini ya kalau ini berhasil tertembus cakep sih harusnya ini. Kalau berhasil tertembus cakep, apalagi nembus yang di area sini nih. Nih, ini cakep nih ya. Jadi untuk BBCA saya masih belum inilah ya. Kalau teman-teman mau mencoba trading di sini,
ntar dulu gitu. Tapi kalau untuk apa dividen investing, tunggu harganya turun dulu sama seperti dua saham sebelumnya BBRI dan BMRI. Oke. Lalu dari segi bandarmologinya seperti apa? Kita coba lihat. Oke, dari sisi bandarmologinya ya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan sini ya, forennya akhir-akhir ini masuk, tapi nggak tahu sampai kapan lagi-lagi. Nah, kalau dua bank tadi, Bank Mandiri dan Bank BRI, BBRI dan BMRI, itu garis yang di chartnya itu berwarna mocha ya, berwarna ya mocha. Nah, kalau BBCA ini berwarna ungu, yang artinya foren di sini sangat berperan penting ya. Foreign sangat berperan penting. Jadi kalau di dua bank sebelumnya, foreign cenderung imbang lah ya dengan retail, dengan institusi segala macamnya. Tapi kalau di bank BCA, foreign sangat berperan. Sehingga ketika foreignnya jualan, wah udah kelar deh gitu ya. Kelar. Makanya hati-hati kalau teman-teman mau melakukan pembelian di saham ini, harus benar-benar dianalisa dengan baik, dengan matang ya, sehingga tidak nyangkut ya sehingga tidak nyangkut. Oke, nah di sini bisa terlihat jelas ya, ini terjadi penurunan atau aksi jual-jualan yang begitu masif dari foreign. Kalau kita lihat dari sisi broker sumarinya ya, kalau kita lihat di apa di akhir-akhir ini memang ya kelihatan ya. Di sini, nah di sini ada Excel, Excel ini retail ya, retail dari apa? Dari dalam negeri dan mereka jualan entah itu mereka yang nyangkut atau memang yang trader gitu ya. Kita belum bisa memastikan dan di sini juga masih ada foreign ya, YU juga ada gitu. Dan RX ya RX masif ya kemarin ya. Semingguan ini masif di 1,5 triliun rupiah. Dan kalau kita mau melihat dari tahun lalu ya seberapa besar atau seberapa masif sih sebenarnya foreign ini. Nah, ini kita lihat yang jualan tuh. AK, BK, ZP ya. 8 apa 6 triliun, semua rata-rata 6 triliun. Itu kalau diakumulasikan ya dari tahun lalu. Gede banget teman-teman, outflow ya bukan inflow. Sehingga ini secara tidak langsung mempengaruhi harga dari BBCA. Oke, lalu untuk 6 apa 3 November sampai 7 November nanti ya. Ini rasa-rasanya masih akan tertahan juga untuk broker apa untuk BBCA. Ya, ini masih akan tertahan. Tunggu sentimen positif kembali. Nampaknya kalau tidak ada sentimen positif, mereka akan cenderung turun seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham BBYB. Oke, di saham BBYB ini sedikit berbeda ya, karena ini bank Nia Commerce ya, bank digital. Kita coba tarik garis tren lainnya. Nah, berbeda dari tiga saham tadi, ya BMRI, BBRI, BBCA, ini berbeda. Nah, kalau di BBYB, ini sedang uptrend, teman-teman ya. Ini sedang uptrend. Ya, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat dari tren lainnya, ini naik, ya turun, naik, turun, naik. Dan saat ini sedang berupaya untuk naik kembali. Oke, jadi untuk BBYB ini sedang uptrend, namun kita harus melihat juga fakta bahwa di waktu yang sebelumnya ini terbentuk resisten ya. Resisten yang belum tertembus sama sekali atau belum pernah tercicipi gitu ya. Sehingga apa nih BBB harus berhadapan dengan resisten tersebut gitu. Bisa jadi nih ketika BBB menyentuh area resistennya ya menyentuh jerat gitu ya bisa jadi mantul lagi nih ke bawah dan mantulnya juga nggak sedikit gini doang nggak bisa jadi panjang dan mencoba kembali kalau gagal berarti ya wes ya mereka akan turun kembali tapi kalau berhasil breakout ini akan bagus ya nampaknya ya gitu akan sangat bagus dan ini cukup membahagiakan kalau berhasil breakout ya si BBYB-nya ini. Nah, terus ya untuk 3 sampai 7 November bagaimana Min ya? 3 sampai 7 November nanti ini berpotensi mesti naik dulu gitu ya. Tapi hati-hati ya area resisten itu hati-hati di sini. Karena ini area yang cukup kuat, oke?
Lalu kita coba cek dari saham apa dari broker summary-nya atau analisa transaksinya. BYB ini non retail ya. Nah, BYB apa BBYB dari tanggal 25 September ini ada pergerakan yang cukup masif ya. Ini institusi nampaknya ngeborong atau foreign ya kalau bisa dilihat dari sini ya. Beberapa waktu ini foreignnya masuk ya. Foreignnya masuk dari 1 Oktober nih, foreignnya cukup cukup banyak yang masuk dan retail sementara retail yang ngebuang nih. Beberapa hari terakhir dia ngebuang retail cukup masif juga. Sehingga apa? Membuat harganya lebih mudah untuk dinaikkan oleh foreign. Coba kita lihat di bulan ini ya, di 1 bulan ini si BBYB seperti apa? Oke, benar ya. Jadi BBYB ini AKZP mereka sedang mengakumulasi gitu ya. Mereka sedang mengakumulasi dan nilai akumulasinya 20 miliar untuk AK, ZP-nya 13 miliar dan ini cukup bagus lah ya, cukup baik, tapi tetap hati-hati ya karena tadi ya ada area resisten yang harus teman-teman lihat dan area itu berpotensi untuk membuat harga tuh mantul ke bawah kembali. Oke, di sini coba kita lihat seminggu terakhir ini ya. Seminggu terakhir ini belum ada penjualan yang masif dari asing ya. Malah ada pembelian yang masif gitu ya dari AKZP sehingga apa membuat harga saham ini naik ya. BBYB cukup menjanjikan ya untuk seminggu ke depan cukup menjanjikan. Tapi disclaimer on ya dari saham-saham yang sudah saya sebutkan, ini bukan ajakan beli atau jual, ini sekedar hanya edukasi buat teman-teman, memberikan point of view yang mungkin berbeda atau insight yang berbeda sehingga bisa menjadi pertimbangan teman-teman gitu ya. Bukan bukan mengajak beli atau mengajak jual, tidak sama sekali. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you so much for watching this video. See you on the next video.